Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar materi sosiologi. Ada beberapa judul yang akan kita bahas, dan kita mulai dengan perbedaan sosial atau perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu adalah diferensiasi sosial. Jadi perbedaan sosial itu ada dua, ada diferensiasi sosial dan ada stratifikasi sosial. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah diferensiasi sosial. Di diferensiasi sosial ini adalah perbedaan yang bersifat horizontal atau setara. Jadi maksudnya adalah bahwa perbedaan ini tidak ada yang dikatakan lebih baik atau dikatakan lebih buruk karena sama, tidak ada tingkatannya, sama rata. Nah, inilah diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial ini dikelompokkan menjadi 7. Nah, yang pertama adalah perbedaan ras. Jadi kalau kalian sudah mendengar kata ras, itu berarti terkait dengan ciri fisik seseorang. Nah, jadi perbedaan ras ini biasa kita tahu itu ada beberapa ras, dan ini ada menurut Ralph Linton bahwa ras itu terbagi menjadi 3. Ada Mongoloid, ada Caucasoid, ada Negroid. Nah, kalau Mongoloid, kalian dapat lihat ciri-cirinya adalah sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Ini lebih condong kepada masyarakat Asia. Nah, dan juga masyarakat Indonesia tentunya, itu Mongoloid ya. Sedangkan Caucasoid, di sini ciri fisiknya yaitu hidung mancung, kulit putih, rambut pirang, dan atau coklat kehitaman, dan kelopak mata lurus. Jadi Caucasoid ini kalian bisa menggambarkan seseorang itu misalkan orang-orang bule atau orang-orang Eropa. Nah, selanjutnya ada Negroid. Negroid ini memiliki ciri fisik yaitu rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Nah, kalian dapat membayangkan itu seperti orang-orang Afrika. Nah, ini berdasarkan ras atau ciri fisik. Yang kedua ada perbedaan suku bangsa. Jadi perbedaan suku bangsa ini biasanya terikat pada asal-usulnya, tempatnya, atau kebudayaannya berdasarkan identitas suatu masyarakat itu. Kalau suku bangsa ini lebih luas, karena kan misalkan kalian itu suku bangsa Dayak, tapi kalian tinggal misalnya di Jakarta. Nah, jadi suku bangsa ini luas, dia ada di mana-mana. Bukan hanya orang yang tinggal di Kalimantan yang suku Dayak, tapi orang-orang yang tinggal di luar dari Kalimantan juga pasti ada yang dari suku Dayak. Nah, ini adalah untuk pembeda suku bangsa, jadi secara luas. Jadi kita contohkan suku bangsa Dayak. Di intinya suku bangsa itu berdasarkan identitas atau kesatuan atau kesamaan budaya. Yang ketiga ada perbedaan klan, itu berdasarkan hubungan darah atau genealogi. Nah, di sini kalau di masyarakat Batak contohnya mereka menggunakan garis keturunan patrilineal. Apa itu patrilineal? Adalah garis keturunan menggunakan garis keturunan dari bapak. Sedangkan contoh lain yaitu masyarakat Minangkabau itu menggunakan garis keturunan matrilineal. Apa matrilineal? Berarti garis keturunan dari mama atau ibu. Kita lanjut ke perbedaan agama. Nah, agama ini kan adalah pedoman manusia untuk melakukan aktivitasnya berupa kepercayaan atau ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keagamaan atau spiritual. Nah, kan sudah kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada 6. Nah, itu merupakan contoh bagaimana kelompok masyarakat itu berdasarkan agama. Yang kelima,
perbedaan asal daerah atau tempat tinggal. Jadi perbedaan asal daerah itu kita ketahui ada dua. Di Indonesia ada masyarakat desa dan masyarakat kota. Jadi apa sih yang membedakan masyarakat desa dan masyarakat kota itu? Tentunya pasti dari perilaku, dari perkataan, bagaimana mereka berpenampilan, bagaimana mereka membuat suatu rumah. Kan antara orang kota dan orang desa itu berbeda dalam menghias rumah. Terus cara bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya, itu adalah pembeda dari asal daerah atau asal tempat tinggal. Yang keenam ada pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini mengacu pada biologi seseorang. Jadi jenis kelamin kalian sudah tentunya tahu bahwa terbagi menjadi dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, selanjutnya perbedaan pekerjaan atau profesi itu misalkan contohnya ada dokter, insinyur, guru, terus tukang kebun dan lain sebagainya. Jadi Ibu tekankan dengan kalian bahwa setiap profesi itu memiliki skill atau keterampilan masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Seseorang menjadi guru belum tentu dokter bisa menjadi guru. Nah, begitupun sebaliknya. Bisa juga seorang bertani itu tidak bisa menjadi guru, dan juga seorang guru belum tentu bisa menjadi bertani atau jadi petani. Kenapa? Karena itu tergantung kebiasaan atau skillnya masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau yang rendah. Nah, itu ya. Nah, jadi tadi kan sudah diferensiasi sosial. Selanjutnya kita ke stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu perbedaan yang bersifat vertikal atau bertingkat atau berlapis. Nah, bisa juga kita namakan strata atau lapisan ya. Jadi dasar stratifikasi sosial itu biasanya di sini ada ukuran dan kriterianya dalam menggolongkan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada kekayaan, ada ilmu pengetahuan, ada kekuasaan, dan ada kehormatan. Jadi biasanya semakin seseorang itu memiliki kekayaan banyak, maka semakin tinggi pula lapisan sosial orang tersebut. Jadi itu tergantung pada kepemilikan kekayaan atau penghasilannya ya. Nah, misalkan seseorang itu punya mobil, tetangganya mau punya motor, berarti lapisan sosialnya yang punya mobil itu yang lebih tinggi. Nah, itu tergantung pada kebiasaan berbelanja barang-barang mahal ataupun bagaimana dia berpakaian. Nah, itu ukuran kekayaan. Selanjutnya ukuran ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kalian dapat meningkatkan status kalian di masyarakat, yaitu dengan bersekolah setinggi-tingginya. Nah, kalian sudah SMA nih. Kalau kalian mau meningkatkan lagi status sosial kalian, kalian harus kuliah S1. Nanti kalau kalian mau lebih tinggi lagi, S2. Jadi dokter. Terus jadi S3, jadi profesor. Nah, itu semakin tinggi akan semakin lebih disegani seseorang. Ya. Selanjutnya berdasarkan kekuasaan. Nah, kalau berdasarkan kekuasaan ini tergantung di mana kita berada. Misalkan seperti ibu berada di sekolah, ibu adalah seorang guru. Kan ada tingkatannya, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Nah, guru kan ada berada di tengah-tengah. Berbeda lagi ketika ibu berada di rumah. Ibu hanya seorang anggota masyarakat. Yang lebih tinggi siapa? Ya, seperti misalnya ketua RT, ketua RW. Nah, itu berdasarkan kekuasaan di mana setiap kita berada. Itu ya. Selanjutnya, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini biasanya tentunya terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan seseorang itu. Nah,
di sini ada misalkan kayak golongan tua atau mereka-mereka yang memiliki jasa yang besar itu lebih dihormati. Makanya kan kalian tahu bahwa hormatilah orang yang lebih tua, karena di sini orang yang lebih tua itu sudah banyak pengalamannya, dan tentunya kita sebagai orang muda harus menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk stratifikasi. Jadi bentuk-bentuk stratifikasi ini yang pertama ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria kelompok. Nah, ini berdasarkan jumlah kepemilikan, kekayaan, atau penghasilan. Jadi Ibu sudah terangkan berkali-kali bahwa dalam sosiologi kelas sosial itu ada 3, yaitu kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Jadi kalau kelas sosial atas itu berarti orang itu memiliki kekayaan yang banyak dan dia itu dapat memenuhi segala yang diinginkannya. Nah, itu ya. Sedangkan kelas sosial menengah itu dia itu mampu mencukupi kebutuhannya. Tapi untuk membeli sesuatu yang lumayan mahal, dia itu harus menabung dulu. Nah, tapi dia dapat membelinya. Itu kelas sosial menengah. Sedangkan kelas sosial bawah itu dia itu sudah merupakan kelompok orang-orang miskin yang memang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimanapun caranya, biar dia bekerja tetap masih berkekurangan. Nah, itu kelompok sosial bawah. Itu ya. Selanjutnya, stratifikasi status sosial biasa berdasarkan kehormatan. Nah, ini sama yang seperti Ibu contohkan tadi, berdasarkan pendidikan ya. Nah, kalian dapat lihat di situ misalkan yang tidak berpendidikan atau sama sekali tidak sekolah itu biasanya mereka banyak buta huruf. Mereka tidak bisa membaca. Walaupun saat kita berbicara dengan orang buta huruf itu orang tersebut memahami dan bisa membalas apa yang kita tanyakan atau kita sampaikan. Tapi mereka ketika mereka membaca suatu bacaan, mereka tidak dapat membacanya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pendidikan atau tidak bersekolah sama sekali. Nah, selanjutnya ada pendidikan rendah. Nah, pendidikan rendah ini biasanya SD dan SMP. Kalau pendidikan menengah seperti kalian saat ini yaitu SMA. Sedangkan pendidikan tinggi itu adalah sarjana dan mahasiswa. Dan pendidikan sangat tinggi yaitu diberikan kepada dokter atau profesor. Jadi dokter itu S2, profesor itu S3. Nah, selanjutnya kita ke stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Nah, menurut Mark Ipper ada 3 pola umum sistem pelapisan kekuasaan. Yang pertama berdasarkan kasta. Nah, ini kasta ini biasanya berdasarkan sistem keturunan agama Hindu. Nah, di sini ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah raja, yang kedua para bangsawan, yang ketiga para pegawai pemerintahan, yang keempat para pegawai rendahan, yang kelima tukang atau pelayan, yang keenam petani atau butani, dan ketujuh ada budak-budak. Ini berdasarkan kasta, dan ini merupakan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku. Jadi agak sulit atau tidak memungkinkan gerak sosial itu bisa naik ke atas. Nah, makanya itu. Selanjutnya tipe oligarki. Jadi tipe oligarki ini tergantung pada kebudayaan masyarakat itu. Jadi di sini masih memiliki kesempatan untuk bisa naik, tentunya kalau oligarki. Nah, di sini dapat kalian lihat oligarki itu ada raja, bangsawan, penguasa tinggi, orang-orang kaya atau penguasa sebagainya, pengacara, tukang dan pedagang, dan petani buruh tani atau budak. Selanjutnya ke tipe demokratis. Ini merupakan garis pemisah antar lapisan. Jadi sifatnya itu fleksibel atau mudah berubah. Nah, ini biasanya kelahirannya itu tidak ditentukan berdasarkan lapisan. Kalian dapat melihat ini kekuasaan partai politik.
para pemimpin parpol, orang kaya, para pemimpin organisasi besar, pejabat administratif, ahli teknik, para petani, para pedagang, dan pekerja rendahan. Nah, yang terakhir ada stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pekerjaan. Jadi, yang pertama yaitu elit. Ini biasanya tinggi pekerjaannya, direktur, CEO. Nah, itu biasanya. Kalau profesional itu biasanya sesuai dengan gelarnya waktu kuliah, misalnya seperti ibu S1 guru, jadi ibu bekerja sebagai seorang guru. Selanjutnya semi profesional, ini biasanya adalah pegawai atau pedagang. Itu tergantung bagaimana skill kalau semi profesional ini. Selanjutnya tenaga terampil. Nah, ini juga seperti misalkan pemotong rambut, pekerjaan pabrik. Dan kalau tenaga terampil ini memang sangat menggunakan skill. Kalau semi profesional itu walaupun tidak ada skill, tapi kalau dia memiliki pengalaman, dia dapat melakukannya. Selanjutnya tenaga tidak terdidik, misalnya seperti pembantu rumah tangga dan tukang kebun. Nah, di sini ada fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban pada setiap lapisan. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Misalnya seperti hak kalian adalah mendapatkan pendidikan, berarti kewajiban kalian adalah mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menempatkan individu pada strata tertentu. Nah, jadi itu tergantung bagaimana. Misalnya kalian kan SMA, berarti strata kalian pada tingkat menengah. Berbeda lagi ketika kalian berada di masyarakat, strata kalian. Nah, itu tergantung di mana kalian berada. Yang ketiga, sebagai pemersatu pola struktur sosial. Jadi bagian-bagian ada dalam struktur sosial itu dapat bisa mencapai tujuannya. Yang keempat, dapat memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, misalkan kayak sekarang itu kan banyak orang-orang kaya itu mulai mau membantu orang-orang miskin. Nah, itu salah satu bagaimana memecahkan persoalan masyarakat. Yang kelima, mendorong masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya di masyarakat atau pekerjaan-pekerjaannya. Nah, ini tergantung di mana dia berada. Selanjutnya kita ke multi-identitas. Jadi multi-identitas ini adalah bagaimana seseorang itu memiliki identitas beragam. Nah, jadi biasanya multi-identitas ini muncul karena pandangan dari anggota masyarakat itu sendiri terhadap seseorang menyandang identitas tertentu. Jadi setiap manusia itu memiliki banyak identitas. Ada sebagai pelajar, ada sebagai anak, misalkan di suatu organisasi sebagai ketua, itu tergantung. Selanjutnya, heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat ini terbagi menjadi dua, ada profesi atau pekerjaan dan heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau berdasarkan profesi itu biasanya jadi sebelum ibu menjelaskan, ibu kasih tahu dulu apa sih heterogenitas itu. Nah, heterogenitas itu adalah suatu lingkungan sosial terdapat berbagai masyarakat dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya. Jadi heterogenitas sosial itu adalah di mana setiap individu itu memiliki keahlian masing-masing. Itu biasanya yang mereka miliki adalah keahlian dan keprofesionalnya. Bagaimana kita dapat melihat profesional seseorang itu bagaimana seseorang itu dapat bekerja dengan bertanggung jawab dengan apa
atau dengan pekerjaan yang dimilikinya. Nah, biasanya ini ditopang dengan kemampuannya atau kepemilikannya terhadap ilmu pengetahuan atau keterampilannya tentang profesi yang disandangnya. Nah, tuh makanya biasanya seseorang bisa itu karena belajar. Seseorang itu tidak mungkin langsung bisa. Tentunya pasti berproses. Jadi kalau ingin bisa, itu harus belajar pelan-pelan. Misalkan teman kamu 2 kali membaca dia sudah paham, walaupun kamu 2 kali membaca masih belum paham, kamu bacalah lebih dari 2 kali. Jangan pernah menyerah. Karena setiap orang itu pasti memiliki perbedaan kemampuan. Nah, jangan sampai kekurangan-kekurangan kamu itu kamu biarkan, tapi kamu perbaiki, dan jangan sampai kamu menyerah tengah jalan. Nah, jadi heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan tadi itu karena masyarakat tuh semakin memiliki berbagai profesi. Nah, banyak kan profesi, ada buruh, pendidik, pedagang, petani, pegawai, teknisi, insinyur, dan lain sebagainya. Yang penting mereka itu dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan keahlian dan profesionalismenya yang mereka miliki. Biasanya ini melalui belajar, begitu belajar waktu kuliah ataupun belajar secara otodidak. Nah, itulah selanjutnya heterogenitas berdasarkan jenis kelamin atau kita bahasa sosiologinya itu gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sekarang sudah setara, baik itu pekerjaan dan hal lain, karena wanita itu sudah bisa atau mampu juga bisa bersanding dengan laki-laki. Nah, jadi di sini agar kesejajaran antara laki-laki dan perempuan itu dapat terjalin, maka saling menghargai, membutuhkan, dan saling melengkapi. Di sini ada gejala sosial sebagai akibat heterogenitas sosial. Itu dimana munculnya ada suatu profesional dalam bekerja, ada keterampilan khusus yang dimiliki atau dibisanya, ada spesialis pekerjaan. Misalkan dokter umum itu kan tidak bisa dia mendiagnosa orang memiliki penyakit dalam, misalkan penyakit hati, itu harus ke spesialis hati. Jadi kalau umum itu adalah penyakit-penyakit yang secara umum aja, yang secara ringan biasanya. Kalau sudah ke kronis, itu biasanya ada spesialisnya masing-masing. Terus penyadaran hak asasi manusia. Nah, itu kan tadi heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Nah, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal. Nah, jadi boleh dong laki-laki itu sebagai juru masak, boleh dong perempuan itu sebagai direktur, tidak ada masalah. Karena kita negara demokratis dan sangat menjunjung hak asasi manusia. Nah, ini yang terakhir. Jadi penghargaan kita terhadap keanekaragaman atau heterogenitas. Jadi adalah bersikap kritis, yaitu dengan yang pertama mengembangkan sikap toleransi. Jadi kan kita ini adalah masyarakat multikultural, masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam. Jadi kita harus saling mentoleransi. Yang kedua, meninggalkan sifat atau sikap primordialisme. Jadi sikap primordialisme ini adalah sikap bagaimana mengagung-agungkan sukunya. Jadi itu kita tinggalkan, bahwa setiap suku itu baik dan kita tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk bersikap terlalu fanatisme, karena terlalu fanatisme itu biasanya jadi berlebih-lebihan dan memandang suku lain itu rendah.
Yang ketiga, mempelajari menikmati kebudayaan daerah lain. Nah, itu sambil kita mempelajari menikmati, itu akan menjadikan feedback bagi kehidupan kita. Feedbacknya apa? Feedbacknya itu adalah kita itu lebih menghargai budaya lain dan mencintai budaya kita dan juga budaya daerah lain tentunya. Yang keempat, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan bukan kekurangan. Jadi keberagaman ada di masyarakat multikultural ini adalah kekayaan alam. Jarang ada di wilayah lain yang beragam. Kita bersyukur tinggal di Indonesia karena kita banyak mengenal keberagaman, baik dari itu bahasa, makanan, individualnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengembangkan sikap nasionalisme. Nah, sikap mencintai tanah air. Karena kita sudah di dalam diri kita ini sudah mengetahui latar belakang budaya kita, sehingga kita dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, menyelesaikan konflik secara akomodatif. Jadi secara akomodatif itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu langsung bermusyawarah dengan interaksi sosial. Dengan omongan-omongan saja, tidak harus dengan kekerasan. Jadi dengan permusyawarahan, dengan mengeluarkan unek-unek, maka permasalahan itu bisa dicari jalan keluarnya bersama. Yang ketujuh, menegakkan fungsi hukum. Jadi kan fungsi hukum ini membatasi, sebenarnya diciptakan untuk membatasi perilaku masyarakat tanpa memandang perbedaan. Di setiap manusia itu, setiap individu itu sama di hadapan hukum. Nah, tidak ada yang berbeda. Oke. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya, dan sambil dibaca-baca dan sambil digarisi tulisan-tulisan yang ada di PowerPoint ini dengan di buku modul kalian. Baiklah, setelah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.